datang di channel Uncle Joe. Lah udah lama gue gak ngevlog. Sudah lama, kenapa gue bilang lama? Karena udah video-video yang diupload di YouTube itu video-video yang sudah lama dibikin baru di post. Kali ini gue mau bahas nih, ini banyak permintaan banget nih, gila DM gue, email dan WA dan pokoknya status grup WhatsApp semuanya penuh permintaan. Mau ngebahas soal bagaimana menghadapi pendekar kopi ya. Gila, kopi itu ada pendekarnya ternyata. Ini gue pindahin mic dulu deh biar agak jelas ya. Oke, jadi gimana nih? Mungkin kalau kalian baru masuk ke industri kopi, ini gue di awal-awal ya, gue di awal-awal tuh ngalamin namanya baru mengenal lah. Gue tadinya nggak tahu, tapi ternyata ada istilah pendekar kopi ya dalam industri kopi ini ada pendekar gitu. Nah, kita akan bahas sedikit nih. Kita ngebahas siapa sih para pendekar kopi ini dan bagaimana cara menghadapinya. Ya, ini buat kalian ya yang baru. Oke. Oke, lighting dulu, lighting di sini mantap. Dikit lah ya, deh. Oke, jadi begini, di industri kopi itu ada yang namanya pendekar kopi. Apa sih pendekar kopi? Siapa sih itu mereka ya? Kita bahas satu-satu dulu ya. Nah, apa sih pendekar kopi itu? Jadi pendekar kopi itu istilah yang disematkan kepada orang-orang yang merasa dirinya paling jago ya, yang makanya ada TikTok abang jago gitu ya. Jadi dirinya merasa paling jago soal kopi, dia kan bisa juga kenapa dia ngerasa paling jago? Mungkin orang-orang ini punya titel atau merasa udah tahu segalanya soal kopi karena dia mungkin senior lebih dulu di industri kopi. Terus banyak bermunculan newbie pemula-pemula yang mungkin banyak salahnya, banyak salah kaprahnya. Tapi oleh pendekar-pendekar kopi ini dijudge, dihakimi gitu ya. Makanya kenapa orang-orang yang merasa terhakimi sama pendekar-pendekar ini menyematkan satu status ya kepada orang-orang ini dibilang pendekar kopi gitu. Ya intinya mereka yang jago-jago soal kopi, mereka yang pengetahuannya, informasinya atau hidupnya gitu di dunia kopi udah lebih dulu gitu. Dia juga bisa orang yang juara dalam satu kompetisi. Jadi memang pendekar kopi itu kita nggak bisa bilang mereka itu cupu ya. Mereka memang punya kemampuan gitu. Memang secara pengetahuan, secara kemampuan, secara knowledge gitu ya itu oke banget gitu. Cuman kan ada satu yang mereka nggak punya, yaitu attitude gitu sebenarnya. Kan kalau kita mau punya ability ya, kalau mungkin lu punya, kan ada lingkaran 3 gitu ya, kalau kemampuan ya, skill, knowledge, nah satu lagi attitude. Nah, dengan menggabungkan 3 unsur ini kalian akan memiliki yang namanya ability ya, ability ya, nanti cek di Google ya. Soalnya di atas langit kan ada langit kan, siapa sih yang lebih jago dari Google soal kopi? Lu tanya apa aja jago, Google bisa jawab. Ya Dis ya, siapa yang bisa ngalahin Google Dis, coba ayo, lu mau nyari data apa kopi, soal kopi ya, coba lu tanya Google mah serba tahu pasti. Karena banyak banget datanya ya. Nah, jadi orang-orang ini merasa ini ibarat kata, tapi mungkin orang lain tidak mengakui bahwa orang ini jago kopi. Seperti halnya sekarang lagi ada ajang Indonesian Idol ya, dia ngerasa jago nyanyi gitu kan, tapi bikin orang ketawa gitu, menghibur. Jadi dia merasa dirinya bisa nyanyi. Oke, tapi belum diakui ya, tidak diakui sama publik gitu ya. Makanya jadinya salah kaprah. Oke. Jadi orang yang dia merasa dirinya lebih tahu soal kopi. Dan cenderung orang-orang ini lebih menggurui gitu karena dia lebih jago gitu. Memang secara
kemampuan dan knowledge itu memang ada gitu, bukannya tong kosong ya, mereka memang jago. Jadi lebih cenderung menggurui kalau ketemu sama pemula, sama newbie gitu ya. Di mata mereka, jadi pemula atau newbie itu ya perlu diarahkan lah, perlu digurui lah ya. Tapi mereka jarang menggurui sama brand-brand yang gede gitu. Beraninya sama yang kecil-kecil aja gitu ya. yang cupu lah, yang bagi mereka tuh cupu. Tapi sama brand-brand besar mereka nggak pernah nggak ngomongin, nggak ngeguruin gitu, tidak mau. Tapi sama brand-brand yang kecil, wah jago banget dah mereka tuh. Oke, intinya mereka itu merasa dirinya paling hebat. Tapi orang-orang ini nggak cuma ada di industri kopi, banyak di berbagai macam industri itu ada sebetulnya ya. Mau di profesi apapun pasti ada yang merasa paling hebat gitu, jago gitu ya. Bahkan di agama juga banyak kan ya kan, yang merasa paling pemegang kunci surga gitu ya. Oke, nah mungkin kalau gue boleh komentar secara hierarkinya Maslow, ya teori Maslow, mungkin mereka punya kebutuhan untuk diberi penghargaan, kebutuhan untuk dihargai itu belum terpenuhi gitu, atau kebutuhan untuk aktualisasi dirinya belum muncul gitu, belum ada. Ya pokoknya perlu pengakuan lah gitu ya. Nah gue kasih tips gimana cara ngadepinya. Nomor 1, ketika dia menggurui lu ya, lu sebagai yang newbie kan, lu jawab aja nomor 1, oh oke, itu nomor 1 ya. Nomor 2, ketika meresponi mereka itu wow, keren, wow, gokil. Nomor 3 tuh lu gila ini keren banget, gokil, ini yang gue suka. Lu responnya begitu aja apapun yang mereka infoin ya. Pokoknya nomor 4, langkah keempat tuh kudu mangut. Oh iya, oke. Wah, gitu. Kudu mangut. Nomor 5 ya, ini tips nomor 5. Dia rendah hati aja, kita humble aja di depan mereka. Pokoknya kita harus seperti padi gitu. Ini kesempatan untuk kita mengaplikasikan ilmu padi itu sama depan mereka gitu ya. Dia humble aja, rendah hati, ambil pelajaran karena biasanya mereka bener gitu. Cuman caranya aja yang salah. Mereka tuh bener loh, Dis. Ya, kenapa mereka bener? Karena mereka pasti megang sesuatu yang baku gitu. Mereka nggak mungkin menggurui kalau mereka tidak punya kemampuan, nggak punya knowledge gitu, nggak mungkin. Kalau kayak gitu kan jadi kayak abang jago kan jadinya kan. Biasanya mereka cenderung megang standar SCA ya. Biasanya sih udah tahu soal SCA, menguasai sekali itu, dan orang-orang yang di luar jalur SCA itu sepertinya salah gitu di mata mereka. Ya pokoknya baku lah, pokoknya artisan kopi itu kagak dianggap lah pokoknya ya. Nomor 6, jangan berdebat ya, karena dalam perdebatan tidak ada pemenangnya gitu. Halo. Ya intinya kalau dalam buku Dale Carnegie ya tentang people skill, lu jangan pernah berdebat karena perdebatan tidak ada pemenangnya. Itu tips nomor 6 buat kalian ya yang menghadapi pendekar ya. Tapi setelah lu beres, mungkin lu ngerasa terintimidasi, nggak apa-apa, nikmati aja dan ambil pelajaran yang paling penting di situ. Mereka tuh punya kemampuan, punya knowledge, tapi nggak punya attitude gitu. Attitude-nya parah memang. Nah intinya ini kalau dari gua gitu, kita ini yang pemula, yang newbie, jangan pernah punya goals untuk jadi yang terbaik gitu, jadi pendekar gitu, jangan deh ya, jangan jadi pendekar. Kalau kita ketemu sama teman kita yang baru merintis kopi, yang baru mengenal dunia kopi, kalau gua encourage mereka, gua motivasi gitu sama mereka. Salah ya nggak apa-apa. Bagi gua kesalahan itu hal yang normal gitu. Salah itu ya hal yang harus dilalui menurut gua ya. Orang bikin kesalahan, nggak perlu kalau salah langsung dijudge gitu, dihakimi gitu, nggak perlu. Kalau gue biarin aja gitu. Kalau mereka bikin kesalahan ya gue biarin gitu. Kenapa gue biarin? Karena dalam kesalahan kita bisa banyak belajar gitu ya. Jadi kita itu banyak belajar
hal-hal baru dalam situasi yang salah gitu. Itu banyak banget. Jadi menurut gua nggak perlu dikhawatirkan dan nggak perlu dimarahin gitu. Wong kesalahan itu hal normal kok. Even sih sang pendekar pun pasti ngalamin kesalahan dalam kehidupannya kan. Justru bagus kalau bikin salah. Dan kesuksesan itu 95% tuh isinya salah-salah mulu gitu, gagal. Kegagalan tuh udah jadi sahabat kita gitu dalam membangun sebuah kesuksesan. Jadi kalau misalnya kita ketemu sama yang pemula, newbie baru, justru jangan dimarahin gitu ya, jangan digurui, tapi ayo sama-sama bareng-bareng gitu, kita belajar bareng gitu loh. Karena baik itu menurut gue hal yang mulia ya, baik sama semua orang ya. Kalau salah one day, jadi kita sikapnya, attitude-nya lebih bukan ngeguruin, tapi lebih ke sharing aja, berbagi tanpa harus menggurui gitu. Pasti lu ngerti maksud gue ya, pasti lu paham lah, lu mungkin ngalamin lah ya. Jangan berharap imbalan gitu kalau misalnya kita sharing gitu sama orang, berbuat baik sama orang, nggak perlu mengharapkan imbalan, karena itu haknya Tuhan memberikan kita imbalan. Even ketika orang salah pun bukan hak kita untuk menghakimi atau menjudge mereka, karena itu haknya Tuhan juga gitu ya. Jadi teman-teman gitu aja kayaknya sharing dari gue ya untuk menghadapi para pendekar kopi gitu ya. Kalau kalian yang di bisnis kopi, kalau di bisnis yang lain kan ada lagi ya. Intinya kita harus rendah hati, pokoknya kuasai skill, knowledge, dan diimbangi sama attitude, baru muncul namanya ability gitu ya. Ya teman-teman, thank you udah nonton ya, jangan diambil terlalu serius juga ini ya. Pokoknya gue ngalamin ketemu beberapa orang pendekar-pendekar kopi, banyak banget, barista-barista gue juga banyak ngalamin. Cuma attitude-nya itu aja yang kurang, menurut gue kurang oke. Masa datang ke kedai kopi, beli manual brew, sesep gitu, tiba-tiba ditinggal gitu, cabut gitu ya. Itu gue ketemu sama beberapa pemilik kedai kopi juga begitu. Mereka juga nggak suka sama tipikal attitude orang yang datang ke kedai kopi, pesen kopi udah gitu nggak dihabisin, tinggal gitu ya. Mereka bertanya bukan karena untuk belajar, tapi untuk ngetes gitu ya. Ada orang yang bertanya itu hanya untuk ngetes aja gitu. Pengen tahu barista ini oke atau enggak gitu. Cuma pengen ngetes doang gitu. Padahal mereka semua mulainya juga begitu awalnya, ya nggak tahu apa-apa gitu. Barista pun ya kayak di sini gue gitu. Gue membiarkan mereka melakukan belajar gitu, bertumbuh, kasih ruang aja untuk mereka berkembang, belajar. Suatu hari toh akan belajar juga pada akhirnya. Sekalipun salah bagi gue nggak apa-apa, normal. Bikin kesalahan itu hal yang wajar. Ya udah gitu aja soal pendekar kopi. Gue rasa kita sudahi ya. Kita doakan saja mereka dan kita sama-sama terus belajar. Karena jujur gue sendiri 2,5 tahun ya, udah mau tahun ketiga nih di industri kopi. Justru gue makin banyak belajar gitu sama anak-anak muda millennials yang baru-baru mulai. Yang wah keren-keren banget tempatnya, setup bisnisnya bagus banget, bikin brandnya kuat sekali. Itu gue kagum ya sama anak-anak muda sekarang. Bahkan sama teman-teman yang udah mulai dari dulu, wah gue sangat respect sekali. Gue pengen terus belajar sama kalian. Gue akan visit beberapa kedai-kedai kopi dan gue terus mencari insight-insight baru. Karena menurut gue era kolaborasi tuh sekarang gitu. Sekarang tuh era kompetisi udah lewat bagi gue gitu. Dan gue rasa gitu aja deh. Thank you loh udah nonton. Dan jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.